semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiska Piona dari program studi Ilmu Tanah. Nama saya Galisa Triadi dari program studi Agronomi. Nama saya Nova Salasali Hafifah dari program studi Ilmu Tanah. Saya Muhammad Hasanuddin dari program studi Ilmu Tanah. Saya adalah Suci Maulidahyawati dari program studi Agronomi. Saya Muhammad Indatri Setia dari program studi Ilmu Tanah. Saya Nainul Safugila Zahra Bani Fade dari program studi Agronomi. Nama saya Arif Rizky Firdaus dari Prodi Agronomi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu iklim dan klasifikasi iklim. Iklim adalah rata cuaca dalam suatu wilayah yang luas dalam kurun waktu yang lama minimal 10 tahun. Kemudian klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim adalah pengelompokan iklim berdasarkan karakteristik dan unsur-unsurnya. Unsur-unsur iklim meliputi radiasi matahari, suhu, tekanan udara, awan, angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Tujuan klasifikasi iklim adalah untuk menyederhanakan jenis-jenis iklim yang tidak terbatas jumlahnya. Selain itu, tujuan klasifikasi iklim adalah untuk mempermudah perencanaan makro, baik regional maupun nasional. Secara umum, iklim dibagi menjadi dua, yaitu iklim empirik dan iklim genetik. Yang pertama adalah iklim empirik. Iklim empirik adalah iklim yang disusun berdasarkan karakteristik atau unsur-unsur yang ada, seperti suhu dan curah hujan. Yang kedua adalah iklim genetik. Pada iklim genetik, kita berfokus pada proses atau penyebab sehingga iklim tersebut dapat terjadi. Di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa klasifikasi iklim yang sering digunakan, seperti Smith-Ferguson dan Alderman. Negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dalam lintang 94,15 sampai dengan 141,05 bujur timur, dan di antara 70,02 lintang utara sampai dengan 11,15 lintang selatan. Hal ini menyebabkan negara Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa, yang mana iklim di Indonesia sendiri merupakan iklim tropis. Yang mana salah satu cirinya adalah kelembaban udara di Indonesia itu tinggi, curah hujan yang tinggi, dan juga suhu udara yang stabil. Di negara Indonesia, permukaannya tidak merata. Untuk ketinggian dari permukaan Indonesia itu bisa mencapai 4,8 ribu meter di atas permukaan laut, dan kedalaman permukaan di wilayah Indonesia itu bisa sampai 7,7 ribu meter di bawah permukaan laut. Hal ini juga menyebabkan suhu di udara ini berbeda-beda di setiap wilayah, yang menjadi dasar dari bioiklim di Indonesia menurut penyebaran secara geografik dan secara vertikal menurut garis lintang. Suhu tahunan di Indonesia tidak berubah banyak, yaitu dengan perbedaan bulan terpanas dan bulan terdingin kurang dari 10 derajat Celcius. Kelembapan rata-rata per tahunnya di Indonesia itu sekitar 80%. Udara yang menjadi dominan di Indonesia adalah udara tropis yang dipengaruhi oleh daratan dan lautan. Indonesia berada di jalur ITCZ atau wilayah khatulistiwa. Tekanan udara di Indonesia biasanya rendah. Angin di Indonesia bisa berganti setiap 6 bulan, yaitu muson tenggara dan muson barat. Jenis massa udara bisa berubah karena pergerakan udara dan faktor lainnya. Rata-rata curah hujan per tahun di Indonesia itu sekitar 2000 mm. Baik, selanjutnya itu penentuan suhu dalam konteks bioiklim. Terutama untuk iklim tropis seperti di Indonesia, melibatkan pengukuran dan pemahaman pola suhu rata-rata sepanjang tahun. Menurut Fontana Cantevor tahun 1978, bioiklim Indonesia berciri curah hujan tinggi. Curah hujan yang kurang dari 200 mm per tahunnya hanya terjadi di beberapa lokasi kecil dengan luasan lebih kurang dari 10% dari seluruh luas daratan Indonesia. Wilayah kering curah hujan tahunannya kurang dari 100 mm, sekitar 0,2% dari luas wilayah Indonesia, dan lebih dari 50% merupakan wilayah basah sampai puncak basah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan curah hujan. Penentuan curah hujan adalah proses pengukuran atau analisis jumlah air hujan yang turun di suatu wilayah dengan periode tertentu.
Metodenya yang digunakan untuk menentukan curah hujan ada pengukuran langsung yang dibagi menjadi pengukuran hujan dan pengukuran hujan otomatis. Yang kedua, estimasi curah hujan. Estimasi curah hujan dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama itu metode isolate, yang kedua metode Thiessen, yang ketiga itu metode Keating. Yang ketiga, analisis curah hujan. Analisis curah hujan itu dibagi menjadi 3, yaitu curah hujan rata-rata, curah hujan maksimum, dan curah hujan kuantitatif. Indonesia sebagian besar wilayahnya memiliki wilayah bioiklim yang basah, kecuali pada wilayah Tenggara yang mengalami musim kering yang lebih nyata. Pola angin monsun yang berganti arah setiap setengah tahun membawa perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Angin monsun barat yang berlangsung antara bulan Desember sampai Februari membawa musim hujan, sedangkan angin monsun Tenggara yang berlangsung antara Juni sampai September membawa musim kemarau. Indonesia jarang terkena angin topan karena fenomena ini lebih sering terjadi di utara, seperti Filipina dan Taiwan. Hal ini membuat iklim Indonesia lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara lintang yang lebih tinggi. Iklim berdasarkan jumlah bulan kering. Berdasarkan tolak ukur jumlah bulan kering, terdapat kurang lebih 12% musim kering di Indonesia selama 5-6 bulan. Wilayah ini menyebar dari bagian utara pantai Jawa sampai dengan bagian selatan Irian, melalui Nusa Tenggara dan beberapa tempat-tempat di Sulawesi. Untuk bagian bulan basah itu terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, dan Irian. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk presipitasi. Presipitasi adalah komponen penting dari siklus air dan memainkan peran kunci dalam membentuk iklim dan pola cuaca di seluruh dunia. Curah hujan dapat diukur dengan berbagai metode, termasuk penggunaan barometer hujan, radar, dan satelit. Barometer hujan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menghitung curah hujan di suatu area. Selain barometer hujan, radar dan satelit juga dapat digunakan untuk mengukur curah hujan. Faktor-faktor curah hujan dapat dipengaruhi oleh pola angin, suhu, dan kelembapan. Penting untuk memahami curah hujan karena memiliki dampak signifikan pada kehidupan kita dan dunia pertanian. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, and share.